Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mardania Zufitri. Saya berasal dari PGSD 2017C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat kajian teori pada proposal yang akan saya buat. Baiklah, berikut caranya. Baiklah, kita akan membuka Microsoft Word dan langkah selanjutnya yaitu kita mengatur marginnya terlebih dahulu. Kita buat marginnya 4433 biar lebih rapi, dan kita memilih tulisannya Times New Roman dengan ukuran 12. Saya akan mencoba menulis kajian teori terlebih dahulu dengan judul saya Analisis Keterampilan Berbicara Siswa di Kelas Tinggi pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN Pekanbaru. Baiklah, kita Ctrl C dulu, lalu kemudian kita pindahkan Ctrl V. Kajian teori ini kita buat di tengah dengan huruf besar dan diboldkan. Langkah selanjutnya yaitu yang pertama yang akan saya buat apa itu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara. Dan baiklah, yang kedua saya akan membuat tentang hakikat berbicara. Hakikat bicara. Dan yang ketiga, saya akan membuat jenis-jenis berbicara. Jenis berbicara. Dan yang terakhir saya akan membuat faktor penunjang kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara. Baiklah, kita mulai di sini. Kita akan membuka jurnal yang telah kita download. Yang pertama itu jurnal ini. Baiklah, kita akan mencoba melihatnya dulu. Judulnya apa? Judulnya di sini Pengembangan Media Pembelajaran Boneka Kaos Kaki untuk meningkatkan keterampilan berbicara di siswa kelas 2 sekolah dasar. Kita akan melihat apa itu keterampilan berbicaranya. Ini abstraknya. Ini jurnal ISSN 2406802. Apa itu keterampilan? Di bawah mungkin ya. Keterampilan berbicara. Baiklah, di sini kita menemukan keterampilan berbicara juga mampu melahirkan generasi masa depan yang berbudaya karena sudah terbiasa dan terlatih untuk berkomunikasi dengan pihak lain sesuai dengan materi dan situasi tutur pada saat berbicara. Berbicara sebagai keterampilan berbahasa berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Kemampuan berbicara berkembang pada kehidupan siswa apabila didahului dengan keterampilan menyimak. Menurut Vygotsky dalam Aisyah 2007. Baiklah, kita akan mengambil ini. Kita copy terlebih dahulu. Kita membuatnya di Word yang sudah kita buat pertama tadi. Oke. Sebentar. Nah, ini dia. Baiklah, kita akan mengaturnya terlebih dahulu. Dan alangkah lebih baiknya kita membuat ukuran hurufnya lebih besar agar bisa dibaca. Nah,
Nah, kita akan membuat daftar pustaka dari jurnal ini. Daftar huruf besar. Daftar pustaka. Yang pertama yaitu kita akan membuka jurnalnya lagi di atas. Coba ke atas terlebih dahulu namanya. Baiklah, di sini namanya Erwin Putra Permana. Kita copy aja ya. Copy, buka ke Word tadi. Untuk daftar pustakanya, koma, tahunnya kita lihat lagi. Tahun berapa? Erwin Putra Permana. Tahunnya. Mana jurnalnya tadi, nama jurnalnya. Bawah terlebih dahulu. Ini pada tahun 2015. Kita buka Word-nya, koma, 2015, titik, nama jurnalnya Profesi Pendidikan Dasar volume 2, Profesi Pendidikan Dasar volume 2 nomor 2. Profesi Pendidikan Dasar titik volume 2 nomor 2. Volume 2 titik nomor 2. Oke, baik, yang selanjutnya ini daftar pustakanya kita besarkan terlebih dahulu biar lebih jelas. Ini di bagian bawah, nantinya kita buat besar dulu bagian pustakanya, kita edit menjadi kapitalis Edward. Ini letaknya di bagian akhir, kita enter dulu ya. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu hakikat berbicara. Kita buka lagi jurnal, kita enter ya. Kita atur aja ukurannya besar terlebih dahulu biar lebih mudah dan tampak. Yang kedua, hakikat berbicara. Kita buka lagi jurnal yang tadi. Ini peningkatan keterampilan berbicara melalui metode bermain teka-teki siswa kelas 10 Tabek Gadang Kabupaten 50 Kota. Baiklah, kita akan membacanya. Ini abstraknya. Dan kita akan mencari hakikat berbicara terlebih dahulu ya teman-teman. Hakikat berbicara. Ini berbicara saja. Hakikat berbicaranya. Baiklah, di sini kita akan membacakan. Menurut Tarigan tahun 2017 halaman 15, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan suatu perasaan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sedemikian ekstentif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Berbicara adalah proses berpikir dan melihat. Baiklah, kita akan mengkopinya. Lagi. Sampai bernalar aja ya, Ctrl C. Kita buat ke Word tadi. Dan kita tidak lupa membuat daftar pustakanya sekaligus ya. Kita buka jurnalnya. Jurnal yang siap namanya tadi kita tengok di atas. Ayu Agustina Misi Syarul S dan ini. Kita copy aja ya. Ctrl C. Kita buat ke Word lagi. Titik
tahunnya. Baiklah, kita tengok tahunnya berapa. Kita bawa ke bawah lagi ya teman-teman, biar kita bisa melihat tahun berapanya untuk daftar pustaka kita. Ini ya nama jurnalnya. Ini tadi ya. Nah ini ya teman-teman, pada tahun 2013, titik tahunnya 2013, titik lagi, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran volume 1 nomor 3. Kita copy aja ya. Ctrl C. Kita buat ke Word lagi. Oke. Selanjutnya yang kita buat adalah yang ketiga, jenis-jenis berbicara. Baiklah, kita akan membuka jurnal tentang yang ini ya teman-teman. Kita kecilkan aja dulu biar nggak ribet. Yang mana jurnal yang kali ini adalah di sini akan kita bacakan. Menurut Keraf dalam Sardono dan Slamet 2014, halaman 55 mengungkapkan bahwa jenis-jenis berbicara ada 3 macam. Yang pertama yaitu persuasif, yang kedua instruktif, dan yang ketiga rekreatif. Jenis-jenis berbicara tersebut menghendaki reaksi dari para pendengar yang beraneka. Baiklah, kita ambil ini dulu. Kita copy lagi ke Word-nya, ke Microsoft Word tadi. Kita Ctrl V. Oke. Jangan lupa untuk daftar pustaka yang ketiganya kita buat. Kita buka lagi jurnalnya. Ini atas nama Suwarti Ningsi. Kita Ctrl C aja ya teman-teman. Suryati Ningsi, kita Ctrl V, titik, tahunnya tahun berapa ya? Tahun mana tahunnya ya? Ini Jurnal Kreatif Tadukolo Online volume 2 nomor 4. Kita Ctrl C saja. Ini Ctrl V. Tahunnya tadi kita buka lagi. Baiklah, pada jurnal kali ini tidak memiliki tahun, hanya saja namanya Suwarti Ningsi, Jurnal Kreatif Tadukolo Online volume 2 nomor 4. Ya udah, baiklah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat apa tadi? Kita lihat lagi ke atas, faktor penunjang kegiatan berbicara. Faktor penunjang, kita buka lagi jurnal ya. Ini apa judulnya? Kita baca dulu ya teman-teman. Judulnya Analisis Keterampilan Berbicara Analisis keterampilan berbicara siswa kelas tinggi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 2 Selo. Baiklah, di sini kita menemukan ini. Menurut Malruri tahun 2017 mengemukakan faktor penunjang kegiatan berbicara terdiri atas faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan. Faktor kebahasaan yang dimaksud meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan, pilihan kata, dan ketepatan penggunaan kalimat. Sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi yang pertama sikap, yang kedua pandangan, yang ketiga kesediaan menghargai orang lain, yang keempat gerak-gerik, yang kelima kenyaringan suara, yang keenam kelancaran, yang ketujuh relevansi, dan yang terakhir yang kedelapan penguasaan topik.
Baiklah, kita akan copy dan membuatnya ke Word lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita ambil tadi. Baiklah, kita akan mengedit semua huruf dan ukurannya biar rapi. Kita buat tulisannya Times New Roman dengan ukuran Ctrl A dulu ya teman-teman. Ctrl A, Times New Roman. Ukuran hurufnya kita buat di sini 12 saja ya. Oke, kita rata kiri kanan. Marginnya 1,5 aja. Marginnya tadi udah ya, marginnya oke, udah pas. Kita lihat ada yang belum rapi. Ini kurang rapi. Melahirkan berbudaya, karena ini kita susun dulu ya, biar lebih cantik bentuknya sesuai dengan materinya. Oke, kita buat edit terlebih dahulu. Ini menurut kita. Oke, ini tadi kajian teori dan judulnya kita buat di tengah ya teman-teman, biar rapi. Ini kita enter biar lebih jelas. Yang pertama itu tadi keterampilan berbicara ya, kita tab, dan ini kita sesuaikan dengan yang di atas. Kita sesuaikan ya. Ini oke, apakah sudah pas? Ini tadi 1 ya, di angka 1, berarti geser lagi sedikit, ops, biar pas. Nah, ini baru kita tab, dan ini kita tab lagi. Baiklah, yang berikutnya yaitu ini ya. Ini sepertinya belum. Oh, 1 tadi ya. Tunggu teman-teman. Maaf. Ini jangan kita tab dulu biar yang di bawahnya. Oh, udah. Ini juga udah. Tinggal kita tabkan aja lagi. Ini sepertinya kurang rapi. Kita bawa ke atas. Nah, kita enter saja. Ini backspace lalu enter. Ini satu lagi backspace lalu enter. Nah, udah teman-teman ya. Ini kita tab biar masuk ke dalam sedikit tulisannya dan lebih rapi. Ini juga keraf nih, dan satu lagi di menurut tarikan. Oke, nah ini baik. Untuk daftar pustaka kita buat di bawahnya saja. Oke, enter satu lagi. Daftar pustakanya kita buatkan ya teman-teman biar lebih jelas. Ukurannya kita agak besarkan dari yang lain ya. Kita buatlah 22. Kita taruh di tengah dan kita enter. Nah, ini seperti ini. Oke. Ini nama jurnalnya kita buat garis miring. Tidak. Oke. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Kita save. Kita save di data D aja ya. Kajian teori Cynthia Mardania.
Dania Sulfitri. Salah. Sulfitri. Oke, kita save. Baiklah, seperti itulah cara membuat kajian teori menurut saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.